Oke, ayo kita selami topik yang satu ini. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Dan jujur aja, saya sangat bersemangat. Hari ini, kita bakal membongkar sebuah cetak biru ilahi yang luar biasa dari surat ke-68, yaitu Al-Kalam. Fokus utama kita, kecerdasan makhluk. Lewat teks kuno ini, kita bakal melihat gimana definisi kita tentang apa artinya menjadi manusia yang benar-benar cerdas itu dirombak secara radikal. Nah, pertanyaan pertama buat Anda, coba dek pikirin. Apa sih arti sebenarnya dari kata cerdas? Kalau yang langsung terlintas di pikiran Anda itu skor IQ yang tinggi, jago mecahin rumus matematika yang super ribet, atau orang yang selalu menang perdebatan, ya Anda nggak sendirian. Itu memang definisi standar dunia kita sekarang kan? Tapi gimana kalau saya bilang definisi pintar yang selama ini kita tahu itu sebenarnya terlalu sempit? Bahwa kecerdasan sejati itu levelnya jauh-jauh lebih dalam dari sekedar logika murni. Disinilah kita mulai berkenalan dengan konsep Al-Kalam. Secara harfiah, artinya memang pena. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma sekedar alat tulis biasa. Dalam kerangka spiritual, pena ini tuh simbol dari puncak kecerdasan intelektual manusia. Pena ini mewakili kemampuan luar biasa kita untuk menulis, merekam, menyimpan informasi, merancang sesuatu dengan logis, dan pada akhirnya membangun peradaban. Ini adalah anugerah mutlak yang membedakan kita dari semua makhluk lain di bumi. Coba bayangin, tanpa pena, tanpa kemampuan buat mendokumentasikan pengetahuan ini, semua ilmu pengetahuan bakal lenyap di telan waktu gitu aja. Dan ayat ini tuh benar-benar menggambarkan betapa sakralnya konsep tersebut. Bunyinya, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Fakta bahwa Tuhan yang Maha Kuasa bersumpah demi sebuah alat tulis, wah ini seharusnya bikin kita merenung sejenak. Ini tuh kayak sebuah pengakuan kosmis tentang betapa pentingnya kecerdasan dan proses mendokumentasikan ilmu pengetahuan. Kecerdasan intelektual dan kemampuan kita mencatat ide-ide itu ibarat senjata sekaligus amanah. Sesuatu yang benar-benar harus kita syukuri dan kita pakai untuk mengabadikan kebaikan, bukan cuma dibiarkan menganggur. Tapi ada sisi lain dari penjelasan ini yang menurut saya sangat menarik. Kalau kita mundur ke masa lalu, Nabi Muhammad itu pernah dituduh sebagai orang gila atau majnun oleh orang-orang kafir. Kenapa coba? Karena keyakinan beliau, seperti percaya pada malaikat, turunnya wahyu, dan adanya hari kebangkitan, dianggap nggak rasional sama standar orang-orang pintar saat itu. Tapi, tuduhan itu dibantah telak dengan pernyataan yang sangat tegas, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, di momen inilah standar kecerdasan itu dirombak habis-habisan. Akhlak atau moral yang agung bukan cuma sekedar rasionalitas di permukaan. Itulah ukuran sebenarnya dari sebuah pikiran yang brilian. Kalau kita coba jejerin nih kedua paradigma ini, di satu sisi, kita punya yang namanya kecerdasan intelektual, yang isinya deretan gelar mentereng, kemampuan berdebat yang tajam, dan skor IQ selangit. Tapi di sisi lain, kita punya kecerdasan moral, yang berakar kuat pada akhlak yang luar biasa dan fondasi keimanan. Paradigma barunya tuh begini. Anda bisa aja jadi orang dengan otak paling cemerlang di suatu ruangan, tapi kalau karakter Anda buruk, Anda sebenarnya belum mencapai kecerdasan sejati. Puncak tertinggi dari kecerdasan, ya akhlak yang agung itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita akan melihat sisi gelap dari sekedar jadi orang pintar lewat sebuah kisah klasik tentang para pemilik kebun atau yang sering disebut sebagai Ashabul Jannah. Coba perhatikan gimana kegagalan di kisah ini bermula. Para pemilik kebun ini bukan orang bodoh loh, justru sebaliknya, secara logika mereka ini sangat cerdas. Mereka bikin perencanaan yang super matang untuk panen di pagi buta. Kenapa harus pagi buta? Supaya orang-orang miskin yang biasanya datang minta bagian nggak sempat ikutan panen. Mereka bahkan sampai bersumpah nggak bakal bagi-bagi hasil panen sedikit pun. Terus apa yang terjadi? Kecerdasan yang nggak punya empati ini malah memicu bencana besar. Hanya dalam semalam, kebun mereka hancur lebur, hangus dan hitam pekat. Perencanaan brilian yang mereka banggakan itu cuma berujung pada penyesalan yang terlambat, dan pastinya udah nggak ada gunanya lagi. Kalau kita bedah inti masalah dari cerita tadi, kita bakal melihat perbedaan yang sangat kontras. Di kolom kecerdasan yang salah, kita melihat kecerdasan yang dipakai murni untuk keuntungan pribadi. Ada kesombongan atas rencana sendiri, dan pelitnya luar biasa sama orang yang butuh. Hasilnya, kehancuran total. Sekarang bandingkan dengan kecerdasan sejati. Di sini, perencanaan strategis itu selalu jalan bareng sama kesadaran untuk berbagi, dan ada sikap tawakal atau berserah diri sama hasil akhirnya. Kisah pemilik kebun ini jadi bukti nyata. Kalau pakai kecerdasan cuma buat rencana egois, itu sebenarnya kebodohan yang lagi menyamar jadi kepintaran. Oke, jadi sekarang kita paham kalau akhlak mulia dan suka berbagi itu penting banget. Tapi tunggu dulu, masih ada satu bahan rahasia yang sering banget kelewatan dalam resep kecerdasan modern. Kita akan bahas ini lewat kisah kesabaran Nabi Yunus. Jadi, poin krusialnya ada di ayat ini. Teks ini ngasih peringatan keras buat kita. Maka bersabarlah
Dan janganlah engkau seperti orang yang berada dalam perut ikan paus, yang merujuk pada Nabi Yunus. Nabi Yunus itu jelas punya kecerdasan dan kedudukan yang luar biasa tinggi. Tapi beliau harus berhadapan sama krisis masif karena satu kelemahan fatal. Beliau terburu-buru meninggalkan tugasnya gara-gara hasil usahanya nggak langsung kelihatan. Beliau kehilangan kesabaran. Makna kiasan di balik teks ini tuh dalam banget. Kecerdasan Anda, sebrilian apapun itu, kalau dipraktekkan tanpa kesabaran, ujung-ujungnya bakal ngebawa Anda langsung masuk ke perut ikan paus. Ini tuh kiasan buat sebuah krisis yang benar-benar gelap, sempit, dan menyesalkan. Ketika orang pinter gerasak rusuh ambil keputusan, atau terlalu ngebut ngejar hasil, mereka seringkali nabrak tembok kegagalan. Jadi ingat, sabar itu bukan tanda kelemahan. Justru, sabar itu adalah daya tahan dari kecerdasan yang sejati. Baiklah, kita udah ngelihat betapa ngerinya sisi gelap keserakahan dan betapa bahayanya kalau kita nggak sabaran. Sekarang, ayo kita satukan semua potongan puzzle ini jadi satu cetak biru yang utuh. Mari kita lihat gimana caranya mengaplikasikan kecerdasan sejati ini dalam hidup kita sehari-hari. Coba kita kelompokkan kecerdasan ini ke dalam 3 level. Di level paling dasar, ada kecerdasan hewani. Ini murni soal insting bertahan hidup dan nyari kesenangan fisik aja. Naik ke level 2, ada kecerdasan manusiawi. Nah, di sini kita mulai pakai akal buat merencanakan sesuatu, ngebangun sains, kayak para ahli teknologi gitu. Tapi, tujuan akhir kita itu sebenarnya ada di level 3, kecerdasan spiritual. Ini terjadi saat Anda mengambil otak cemerlang Anda, lalu Anda padukan dengan kebaikan hati, kedermawanan, dan kedekatan dengan Tuhan. Inilah kasta tertinggi dari kecerdasan yang dipraktikkan oleh orang-orang soleh dan bijaksana. Nah, gimana cara kerjanya di dunia nyata? Ini dia 6 langkah praktis yang bisa Anda mulai lakuin hari ini juga buat ngubah cara Anda memakai otak Anda. Pertama, syukuri kemampuan berpikir Anda, jangan malah jadi sombong. Kedua, pakai pena Anda, baik itu tulisan, karya, atau kerjaan Anda, buat nyebarin hal-hal baik. Ketiga, buang jauh-jauh sifat pelit, biasain sisihin sebagian rezeki buat yang membutuhkan. Keempat, bikin rencana sehebat mungkin tapi serahin hasil akhirnya sama Tuhan. Kelima, jangan kayak Yunus yang terburu-buru, latih terus kesabaran Anda. Dan yang keenam, yang paling esensial dari semuanya, teruslah perbaiki akhlak dan karakter Anda. Dan akhirnya, kita sampai di satu pertanyaan penutup yang merangkum semua pembahasan kita. Dari semua cetak biru surat Al-Qalam tadi, coba tanya jujur pada diri Anda sendiri. Kecerdasan macam apa sih yang lagi Anda kembangin sekarang? Apakah Anda cuma numpuk ilmu dan strategi demi keuntungan diri sendiri? Atau Anda sedang perlahan ngebangun kecerdasan spiritual, moral, dan jiwa berbagi yang sejati? Jangan sampai kecerdasan Anda malah ngebawa kehancuran. Jadikanlah akal Anda sebagai cahaya yang bawa manfaat buat banyak orang. Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir. Saya harap ini ngasih perspektif baru yang berharga buat Anda. Sampai jumpa.